Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Selamat malam. Kami ucapkan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang pada hari ini hadir pada pertemuan acara PIPMI Weekly Market Review ya. Seperti saya katakan tadi bahwa hari ini acara akan dipandu oleh saya sendiri karena Pak Kiswoyo kebetulan tadi juga di grup minta izin untuk tidak dapat hadir karena beliau ada acara dinner dengan salah satu customernya, ya, kliennya, salah satu perusahaan asuransi yang eh, mohon maaf izin Pak Ratman ada member Platinum yang belum bisa join. Yang lain sudah bisa join semua tuh. Jadi saya kembali ya, Pak Giswoyo tidak dapat hadir pada hari ini karena ada acara dengan kliennya yang cukup besar yaitu perusahaan asuransi. Baik, kita sampaikan saja agenda pertemuan pada hari ini sebagai berikut ya. Baik, agenda pada pertemuan hari ini adalah sebagai berikut. Pertama adalah ulasan pasar yang akan saya sampaikan sendiri ya. Eh, yang akan saya sampaikan. Dua adalah output AMTA dan Jiklap Application 25 April tahun 2025. Jadi output AMTA yang akan kita sampaikan adalah output pada jam terakhir pasar dibuka yaitu jam 4 pagi ya. Output AMTA. Di dalam output AMTA ini saya kira tidak ada yang lebih kompeten untuk menerangkan AMTA dibandingkan dengan almarhum ya. Sehingga apa yang akan saya sampaikan adalah output AMTA saham-sahamnya saja berdasarkan daily charts ya. Nah, kalau Anda setuju, maka setelah kita lihat output saham-sahamnya ini supaya bisa kita bahas apakah kira-kira setuju tidak kalau outputnya ini kita pakai GClub Applications ya. Jadi merupakan gabungan antara output AMTA dan kita bahas dengan GClub Applications. Karena terus terang saya belum terlalu berani untuk eh, menampilkan atau menerangkan output AMTA meskipun saya sudah mengerti. Di samping itu, ternyata program yang ada di dalam komputer saya itu ternyata expired dan saya tidak bisa bertanya kepada siapa ya karena seperti diketahui keluarga pada waktu itu mohon tidak diganggu dulu karena sedang ada dalam keadaan berduka ya. Jadi nanti output AMTA-nya saya akan bahas dengan menggunakan GClub Applications. Dengan menggunakan GClub Template. Demikian juga GClub Applications. Kalau GClub Applications itu saya sudah bisa menampilkannya ya atau menerangkannya. Kemudian setelah itu kita akan membahas saham-saham apa yang saja yang undervalued. Biasanya ini tidak menarik ya. Tapi mungkin saya sampaikan saja saham-saham apa yang menurut eh, yang saya peroleh dari output dari Investingcom, saham-saham yang undervalued dan sangat undervalued saat ini. Kemudian kita akan membahas secara bebas diskusi di antara kita. Baik, sebagai acara pertama, saya akan sampaikan ulasan pasar pada hari ini berdasarkan penutupan pasar 25 Maret tadi sore. Jadi ulasan pasar ya
Jumat 25 April 2025 ya. Jadi kita lihat di sini misalnya kita melihat dari pagi-pagi, Sabtu pagi kan biasanya kita melihat sentimen global dulu, terutama Wall Street ya. Eh, Penutupan Wall Street pada tanggal 24 April yang kita dapat lihat pada tanggal 25 April pagi hari jam 4 pagi. Di mana kita melihat di sini bahwa Wall Street semuanya hampir dapat dikatakan menguat. Nasdaq menguat, S&P 500 menguat, small cap menguat ya. Eh, Lalu juga tidak ada istilahnya isu-isu yang negatif dari The Fed ya. Yang menopang penguatan ini diantaranya adalah menurut informasi atau sumber-sumber yang saya coba untuk mencarinya adalah sektor teknologi maupun healthcare. Kita lupakan dulu apa yang dinamakan perang tarif antara yang terutama adalah antara Amerika dan negara-negara lain dan terutama antara Amerika dan Cina ya karena itu sudah kita bahas dari waktu ke waktu di grup ya. Jadi untuk tidak membesarkan ya maka kita komit dulu, kita tidak bicarakan dulu masalah perang tarif ini karena semuanya kita sudah mengetahuinya lah ya. Baik, ini adalah Wall Street tadi pagi. Kemudian kita lihat bagaimana bursa Asia. Bursa Asia, kecuali Cina ya, eh, itu hampir semuanya dikatakan positif ya. Termasuk juga IHSG, nanti kita lihat bersama. Kecuali bursa-bursa Cina, apakah itu Shanghai yang turun tipis sekali, demikian juga Cina A50 juga turun tipis sekali ya. Eh, yang menurut berita dikarenakan korektif tipis itu karena isu properti maupun stimulus ya. Nah ini IHSG ya. IHSG penguat ya. Ini sebagai kelanjutan tren naik dari satu hari sebelumnya, di mana IHSG sudah menembus Bollinger Band 20 ya, Middle Bollinger Band ya, yaitu MA20. Uh, Sentimen-sentimen lokal yang cukup mendukung, diantaranya adalah stabilitas rupiah ya, musim dividen meskipun dividen bank sudah selesai akan tapi nampaknya akan datang dividen-dividen baru di antara misalnya dari Telkom dan lain-lain. Kita melihat juga di sini candlestick-nya sangat bullish. Kemarin kemungkinan akan ada koreksi, ya. Tapi kita lihat di sini malah dia cukup menguat ya. Uh, Candlenya bullish sangat kuat ya. Sedangkan volumenya dapat dikatakan stabil ya. Belum terlihat adanya distribusi. Arah jangka pendek tetap positif ya. Selanjutnya kita lihat di sini MACD ya. MACD kelihatan di sini histogram merah ya. Semuanya masih mengarah secara konsisten menguat. Golden cross-nya makin lebar. Berarti sangat menguat ya. Stokastik sudah arah ke overbought, tapi belum ada uh, mengarah ke cross down atau dead cross. Kita melihat kemarin karena candlenya ada merahnya sedikit, kita melihat stokastik agak turun, mengarah ada ke dead cross. Akan tetapi belum melampaui garis 80 ya. Dan hari ini dia didorong lagi ke atas, jadi menguat lagi. RSI netral ke bullish ya. Harga mendekati upper band 88. Sinyal tren naik masih sehat. Namun, nah ini yang harus kita perhatikan. Bahwa semuanya sudah agak mengarah ke overbought. Kalau kita melihat di sini harga mendekati upper band,
Upper band itu adalah daerah overbought. Kita melihat juga MACD-nya ke daerah overbought. Stokastiknya sudah di daerah overbought. Apa artinya? Harga mendekati upper band, sinyal tren masih kuat, namun rawan pullback ya. Nah, pullbacknya ini kemungkinan hanya ringan-ringan saja. Apalagi kalau kita lihat secara apa geopolitik atau geoekonomi, nampaknya agak sedikit istilahnya eh, tidak tidak seperti apa yang digembar-gemborkan sebelumnya perang tarif antara terutama antara Amerika dan Cina yang sekarang ini kelihatannya eh, ada arah sudah mulai melunak dari kedua belah pihak dengan rencana mengadakan pendekatan demi pendekatan. Jadi IHSG masih uptrend kuat hanya karena dalam keadaan overbought ya agak rawan profit taking. Rawan pullback. Pullback ini kalau profit taking. Kalau pullback ringan istilahnya adalah rawan koreksi. Bukan rawan turun akan tetapi rawan koreksi. Selanjutnya, ya, ada isu-isu apa saja yang mendorong IHSG naik ya. Kinerja emiten BUMN pada bagus, dana masuk ke sektor bank, consumer dan konstruksi juga cukup bagus. Dan kita lihat juga bank-bank BUMN yang merupakan penunjang IHSG dalam secara jangka pendek dalam keadaan tren yang naik. Dan momentum buyback-nya potensial dari bank-bank ini. Nah, ini kita melihat bahwa tabel singkat BUMN ya naik, BBRI juga akumulasi, ya. BMRI dekat ke resisten, konsolidasi tapi dekat ke resisten. Kalau resistnya ditembus, dia akan menguat, ya. BBNI, Golden Cross MACD, jadi semuanya serba positif. Hanya satu saja yang harus kita perhatikan bahwa kalau sudah overbought, dengan sendirinya kita harus perhatikan bahwa itu rawan profit taking, ya. Selanjutnya, inilah kesimpulannya. Inilah kesimpulannya. IHSG tren naik jangka pendek masih kuat, tapi overbought mulai muncul, rawan profit taking. Jadi hati-hati. Kita harapkan profit taking ini akan menjadi koreksi yang ringan untuk membuat ancang-ancang apa kenaikan yang lebih kuat lagi, apalagi didorong oleh meredanya nampaknya pertentangan antara dua kekuatan besar baik Amerika maupun Cina. Dan resisten psikologisnya secara teknikal ya, ada di 6.700 dan 6.750 ya. Apa kira-kira strategi yang harus kita eh, ambil pada tanggal 28 hari Senin nanti? Swing trading. Kalau saya berpendapat bahwa selalu buy on corrections. Beli pada waktu koreksi. Jangan takut ketinggalan kereta api. Ya, jadi beli pada waktu koreksi, apalagi overbought dan kemungkinan ada koreksi ringan itu tinggi sekali. Nah, itu kesempatan untuk beli. Ya, prioritas saham dengan volume dan MACD positif. Apa artinya MACD positif? MACD positif artinya saham itu dalam keadaan jangka pendek ya, itu uptrend. Buy only in uptrend. Beli hanya pada saham-saham yang uptrend. Investor, saya kira lanjutkan akumulasi saham dan dengan yang memiliki saham-saham dengan selalu yang memberikan dividen yang cukup tinggi ya. Nah, dan biasanya mereka saham-saham yang memberikan dividen cukup tinggi, fundamentalnya juga sangat bagus ya. Nah, jadi saya tidak
mengatakan hanya bank saja, akan tetapi juga banyak saham-saham yang lain. Masuk diantaranya misalnya Telkom ya. Nah, saya kira nah ini adalah watchlist ya. Watchlist sahamnya adalah BBCA, BBRI, BBNI ya. Dan saya masih punya BMRI ya. Lalu MDKA, Telkom, Indofood, dan SMGR. Nah, silakan eh, Anda lihat chart-chartnya. Nah, penutup dari ulasan pasar adalah pertama, sentimen regional secara teknikal mendukung kelanjutan tren. Ini sangat penting, waspadai koreksi, profit taking dalam jangka pendek. Tetap disiplin dengan strategi dan money management. Ya. Saya kira saya tutup dulu sesi pertama sebelum kita meningkat kepada sesi kedua supaya kita lebih interaktif ya. Nah, silahkan jika ada yang bertanya. Jadi saya stop share dulu. Silakan jika ada yang bertanya supaya interaktif dan saya ada kesempatan istirahat berbicara. Silakan, Izin nanya yang Pak Nazar ya. ya yang Silakan. ada dua poin yang eh, tadi yang mengatakan swing trader dan investor. Kalau investor kan tidak usah lihat chart yang bilang gitu ya. Iya, 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 iya. Nah, nah, yang sebagai trader ini pengen eh, nasihat dari yang masukan gitu saran eh, bagaimana strategi kita nyicil dan borong. Taruhlah uang kita 100 juta kurang lebih gitu ya. Iya, Itu bagaimana biar sukses gitu ya, biar apa ya, biar smooth, tidak dimaini bandar atau apa. Apalagi kalau mama bandar yang 500 juta atau 1 M, saya nggak tahu tuh gimana dia mainnya. Apa dia cicil apa 100 juta, 100 juta, 100 juta apa gimana nggak tahu. Yang kedua yang mengenai jadwal, eh, katanya ada jadwal apa namanya, beli dan jual, termasuk yang eh, sell in May and go away. Nah, bagaimana menurut Eyang? Apakah ada bulan-bulan yang khusus beli, bulan-bulan yang khusus jual, gitu ya? Yang rame lah, bukan khusus gitu ya. Itu aja ya. Makasih. ya, baik. Pertama, tadi yang pertanyaan yang pertama itu apa nah? Strategi nyicil dan borong yang kapan kita eh, Nah, eh, ya kapan kita borong? strategi nyicil dan kita borong itu bukan untuk trader. Betul nggak Pak Sasar? Eh, ya Kan belum nyicil tahu ya. trader itu kan jual beli jual beli jual beli. Iya iya iya. Iya. Strategi nyicil dan borong itu untuk siapa? Untuk investor. Oh gitu ya. Ya. Investor tuh nyicil. Di antaranya nyicilnya apa? Dengan melakukan dollar dollar cost averaging. Ya. Apa yang dimaksud dengan dollar cost averaging adalah sebulan sekali apakah itu sahamnya naik atau turun, beli. Misalnya BBRI, tanggal 1 April beli 10 juta. Tanggal 1 Mei beli 10 juta. Sudah disiapkan nih 120 juta sebulan. Tanggal 1 Juni beli 10 juta. Tanggal 1 Juli beli 10 juta. Itu yang namanya dollar cost averaging. Tidak peduli naik, tidak peduli turun, dia nyicil, nabung. Nabung di sebuah saham yang dia anggap selalu memberikan dividen, income investing, ya, secara periode waktu tertentu, apakah seminggu sekali, apakah 1 bulan sekali, dia mengeluarkan uang nyicil misalnya nabung 5 juta, 5 juta, 5 juta. Itu yang namanya dollar cost averaging. Nah, dollar cost averaging ini dia tidak memanfaatkan fluktuasi. Memanfaatkan fluktuasinya adalah memanfaatkan bulanan. Terserah bulan ini dia naik, dia beli. Bulan ini dia turun, dia beli. Naik, dia beli. Akhirnya dia punya apa? Punya average. Itu yang dinamakan nyicil.
Kalau memborong adalah memborong saham yang kira-kira secara jangka panjang itu istilahnya prospeknya bagus sekali. Cari fundamentalnya yang bagus. Nah, kalau trading, trading itu saya katakan adalah lihat saja analisa teknikal. Nanti saya akan memberikan presentasi apa yang dinamakan dengan G-Club template, ya. Saya sedang siapkan, ya. Kalau trading itu, ya, swing trading adalah memanfaatkan gerakan saham fluktuasinya selama dari 3 hari sampai 2 minggu. Tidak ada nahan saham selama-lamanya kalau swing trading. Oleh karena itu dia selalu mencari buy low, sell high, buy low, sell high, buy low. Ya, nah itu bisa di apa? Bisa dibantu oleh analisa teknikal. Nah, saya sudah meng-create yang namanya G-Club template, ya, yang akan saya eh, akan sampaikan nanti pada kesempatan berikutnya. Saya kira itu demikian Pak Nazarudin. Baik yang terima kasih. Kalau yang jadwal beli jual bulan-bulannya itu yang gimana? Kalau menurut it- kalau menurut saya itu adalah merupakan hanya mitos saja. Coba lihat cara grafis secara historical 10 tahun terakhir, ya. Sell in May and go away berlaku terus juga. Berlaku terus atau tidak? Coba lihat aja, bandingkan aja. Malah ada yang bulan Mei malah naik terus. Nah ini sayang tidak ada Pak Kiswoyo. Pak Kiswoyo biasanya memiliki statistik, ya. Akan tetapi sell in May and go away bagi saya adalah mitos. Sama juga dengan istilahnya January effect, ya. Bagi saya yang saya lihat itu yang paling valid adalah lihat analisa teknikal yang mempelajari gerakan harga dan volume, supply and demand. Harga naik turun itu disebabkan oleh apa? Ada yang ingin membeli, ada yang ingin menjual. Kalau yang ingin menjualnya banyak, harganya turun. Kalau yang ingin membelinya banyak, harganya naik. Kalau ada yang membeli banyak, harganya naik dengan volume naik, itu artinya naiknya kuat. Akan tapi kalau harganya naik tapi volumenya kecil, naiknya tidak valid. Itu saja yang dilihat. Baik yang Ya. terima Sekarang kasih. ada dari Mbak Dia, ya. Nanti kita lihat ini dari Mbak Dia dulu. Mbak Dia selama ya 2 hari sampai BKP bangun dari tidur dan mengkecil lain juga hari ini ikut naik. Ada isu apakah? Nah, kalau isu ini apa ya? Kalau isu itu ya saya kira saya tidak mencari isu. Mencari isu repot. Saya itu istilahnya agak fanatik dengan analisa teknikal, ya. Agak fanatik dengan analisa teknikal. Karena apa? Menurut Dow teori, harga dan volume dan chartnya sudah mencerminkan apa yang dikatakan oleh Mbak Dia, isu-isu yang ada di sekitarnya. Nah, untuk mempermudah supaya kita tidak mencari isu kiri, isu kanan, lihat aja teknikalnya. Follow, nah, kita bisa mengikuti gerakannya dengan mengikuti indikator-indikator yang ada. Contoh, ya, Pak Nazarudin misalnya selalu mengikuti indikator apa distribution, accumulation distribution indicator. Kalau
sahamnya, kalau grafiknya accumulation distribution sedang naik, itu berarti sedang dikumpulkan. Kalau turun berarti sedang didistribusikan. Ini kembali ke dapat Dow teori bahwa harga dan volume sudah mencerminkan apa yang dikatakan oleh sudah yang dikatakan isu demi isu atau rumor demi rumor itu sudah di istilahnya di pricing, ya, di dalam technical analysis. Nah, technical analysis gunanya untuk apa? Untuk kita tidak mencari rumor, untuk kita tidak mencari isu. Karena rumor itu bisa dikembangkan oleh yang tidak bertanggung jawab, isu itu juga bisa dikembangkan oleh yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan dia sendiri. Akan tetapi, realitasnya terlihat dalam apa? Kalau rumornya benar, volumenya naik dan itu bisa diikuti dengan on balance volume, dengan money flow index, dengan accumulation distribution indicator. Nah, kalau misalnya bisa juga bicara soal memakai analisa divergence. Oleh karena itu, kalau menurut saya sangat penting sekali untuk belajar basic technical analysis. Yang ini telah apa, diselidiki oleh Dow teori puluhan tahun yang lalu. Saya kira itu jawaban untuk eh, apa Mbak Diah ya. Selanjutnya dari Pak Yunan, back to chart. Apa ini Bollinger Bands? Nah, yang ditanyakan apa Pak Yunan? Back to chart. Ya, maksudnya kembali ke chat yang sell Ya, on ya May kembali ke chart or ya. ya. Oh, maksudnya eh, ikut menjawab Mbak Diah ya. Ya, setuju dengan pendapat yang back to Ya chat. Mau betul. Dan isu, Mbak Diah juga sudah setuju dengan pendapat Pak Yunan nih. Terima kasih Opa dan Pak Yunan ya. Oke, jadi kita lihat aja misalnya sekarang, let's say kita lihatlah di sini. Bentar ya. Kelihatan gambar ini? Gambar chart ini jelas kelihatan? ya, Kelihatan ya? jelas, Jelas. jelas. Oke. Lihat aja chart ini. Saya kasih. Bentar ya, saya ada yang bicara-bicara ini, saya tutup dulu. Oke, 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 jelas sekali di sini. Kita ikuti aja di sini. Hati-hati, dia overbought, rawan profit taking. Di mana kita beli? Di sini. Waktu ada golden cross dari stokastik. Kemungkinan harga naik karena apa? Candlestick-nya hijau. Candlestick itu adalah antisipatif. Warna hijau kemungkinan besok dia naik. Belum tentu naik ya. Tapi kemungkinan besar dia naik. Warna merah kemungkinan besar dia turun. Dia kelihatan tuh, merah, merah, merah turun. Begitu hijau, kemungkinan besok naik. Nah, itu naik. Dia merah lagi. Ini namanya uh, bearish engulfing. Saya besarin di sini ya. Ini namanya bearish engulfing di sini turun. Hijau lagi naik. Nah, ini perpotongannya tuh buy sell signal. Biru motong merah ke bawah, sell. Betul kan sell? Biru motong ke merah ke atas,
buy, naik kan dia. Nah, ini yang akan saya ajarkan betul-betul pada bulan Mei nanti. Di Club Template yang istilahnya mengkaitkan tiga popular indicator, stokastik, MACD, RSI, ditambah Bollinger Band, ya, ditambah candlestick plus volume 5 atau 6. Khusus itu saja yang saya lihat. Dari dulu saya hanya lihat ini. Beda lagi kalau kita scalping atau intraday trader. Scalper sama intraday trader agak repot. Dia betul-betul memperhatikan hanya candlestick dan moving average sebagai support resistance. Nah, jadi nanti akan kita belajar swing trading dan belajar day trading, intraday, dan scalping ya. Ini ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Baik, silakan kalau masih ada pertanyaan. Yang usul aja yang untuk bulan Mei kalau bisa dengan Elliott Wave yang. Jadi candlestick nanti. Waduh, Elliott Wave saya tidak kompeten. Oke. Kalau Anda ingin, saya sudah bikin Elliott Wave ini istilahnya, karena bagi Elliott Wave, bagi saya Elliott Wave adalah, maaf ya, ini pendapat saya pribadi, ya, tapi banyak yang pakai juga. Bagi saya Elliott Wave ada rumit ya. Oleh karena itu, saya kalau ada menanyakan Elliott Wave, saya undang ahlinya, apakah itu Bu Rokaya Aritonang atau Bapak Wijen Pontus, untuk memberikan presentasi. Jika ada 20 orang yang ingin belajar Elliott Wave, maka saya akan minta Pak Wijen Pontus untuk mungkin eh, mengajarkan, memberikan presentasi mengenai Elliott Wave 1 hari penuh. Nanti saya akan tawarkan siapa yang berminat, ya. Kita sudah mengadakan 2-3 kali selama 5 tahun PIPI berdiri ini. Instrukturnya Pak Wijen Pontus, ya. Ada lagi instrukturnya satu, tapi sudah saya jarang berhubungan, yaitu Ibu Rokaya Aritonang. Kalau nanti Pak Nazar, kita kita arrange saja ya Pak Nazar, kursus Elite Wave. Ya kalau ada 20 orang saya mau ikut ya. Ya, ya, ya. Kita kumpulkan, ya. Kita arrange ya. Baik. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada pertanyaan lain, kita lanjut kepada Yang sorry bulan Mei nanti ada yang Hammer, Shooting Star sama Hanging Man buat titik beloknya yang ada. dua-dua Nah, itu. nanti kita satukan dengan Jiklap template. Baik, baik. Ya, Kadang saya bingung yang Hanging Man, Shooting Star, Hammer gitu ya. ya. Nah, Mau beloknya turun, mau beloknya ya. naik. Pelajaran candlestick itu apa? Kalau ikut Steve Nations atau Bulskowski itu 400 halaman sendiri. Saya tidak itu. Oke, kita cari aja 9 popular indicator, popular pattern candlestick yang mengatakan kemungkinan naik dan kemungkinan turun. Itu hanya 20, naik 10, turun 10. Itu yang kita akan itu kan. Tidak ikut yang diajarkan oleh Steve Nissen maupun diajarkan oleh Paul Burskowski. Saya ikut pelajaran Steve Nissen, ya, itu sudah di bawah tahun 2000-an, 2010-an. Wah, tapi sangat terlalu rumit ya. Saya ikut videonya, ya, dan saya ikut juga komunitasnya, ya. Sampai sekarang saya masih dikirim, ya, itunya. Tapi saya sudah tidak tertarik lagi karena sudah punya, mengapa sih harus komplikasi? Mengapa harus complicated kalau ada yang simple? Oleh karena itu, yang saya ajarkan adalah cara mencium kiss. Kiss singkatan apa?
Keep it simple. Apa Keep nih? it simple, sir. Ya, atau keep it simple, stupid. Ya. Buat sederhana aja, bodoh. Nah, gitu. Nggak usah cari yang repot-repot. Saya istilahnya mengikuti eh, istilahnya approach kiss, mencium. Keep keep it simple. Singkatan tuh KISS. Keep it simple. S-nya bisa sir, tuan, bisa stupid juga. Keep it simple, sir. Keep it simple, stupid. Nah, itu. Baik yang, Ya. makasih. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini. Kita ini kita kita kan tribute kepada almarhum makan kita apa Amta dan Jiklap Applications ya. Pertama adalah Amta by Signal. Ada Apik, ada Arto, ada ASII, ada Bevin, ada BRIS, ada Buka, ada MTK. Nah, silakan dibaca ini. Tolong disampaikan di kolom chat. Pilih saham-saham mana aja yang akan dibahas nih dari ini. Jadi saya kasih waktu 2 menit untuk memilih saham-saham ini. Nanti kita lihat. Saya mengatakan saya tidak akan bisa seperti Pak Angelo. Belum terlalu kompeten lah. Saya tidak berani ya. Di samping itu juga, saya ingin mendapatkan izin dari keluarga Pak Angelo dulu. Karena ini property domain daripada keluarganya Pak Angelo ya. Dan nampaknya tidak ada lagi yang bisa menguasai selain Pak Angelo. Nah, jadi mari kita membahasnya nanti pakai G-Club application saja gitu. Template ya. Silakan. Ini ada Amta by Signal ya, yang di sini nih. Nah, silakan dipilih dan dimasukkan ke browser kolom chat pilihannya. Silakan. Sambil melihat saham-saham ini, nanti kita bahas pakai G-Club template. Nah, Pak Marzuki, EMTK, INDF, Mika, Mayor ada di sini, BBNI, BBTN ya. Oke, dari mulai Pak Marzuki dulu ya. Nah, ada juga yang UNVR. Pak Farman Ali, INET, SMRA. Oh, Pak ada semua. Jadi gampang. Jadi saya mulai dari tidak ada yang apik kelihatannya. Jadi kita mulai dari atas saja ya. Arto tidak ada, ASII tidak ada, Bevin tidak ada, BRIS tidak ada. Oke, kita mulai saja. Kita mulai dari EMTK. EMTK menurut menurut Amta ada buy signal. Jelas, confirm oleh G-Club Applications. Mengapa confirm? Kita lihat di sini.
Buy, sebentar mana ini? Ada perpotongan stokastik ke atas tidak di sini? Kita lihat. Ada kan? Nih, nih perpotongan stokastik. Candlestick hijau, beli kan? Lalu di daerah apa? MA20 sebagai support. Jadi confirm MATK. MTK ya. Oke, pertanyaan itu pertama. Kedua, ada pertanyaannya adalah, bentar, INDF. Stochastic buy, tuh lihat tuh Pak. Ini nih, biru nembus ke atas. Candlesticknya hijau, tebal lagi. Buy, confirm INDF. Ya. Sekarang setelah INDF kita lihat Mika. Tuh, ya betapa istilahnya sederhananya. Mitra keluarga. Stochastic buy. Candlestick hijau. Hati-hati Mika. Karena apa? Karena sedang menyentuh upper band. Bahwa kemungkinan akan ada koreksi. Akan tetapi selama belum ada pembalikan di sini, ini kemungkinan menguat. Confirm Mika sesuai dengan uh, G-Club Applications dengan Amtabai sesuai Mika ya. Sekarang kita lanjut ke Mior. Dia menembus ke atas. Dia menembus kemungkinan menguat. Menembus upper band. Lihat, dia menembus upper band. Stokastiknya biru, nembus ke atas merah, menguat. Hati-hati adalah dia sudah overbought. Kemungkinan ada minor profit taking untuk Mior. Nah, minor profit taking ini dikontrol lagi dengan ada ekor panjangnya dari candlestick. Jadi apa yang dilihat ini kalau menurut saya istilahnya dapat dikatakan hamta buy signal saling mengkonfirmasi dengan G-Club Applications. Kita lanjut sekarang setelah Bior apa? SJMA.
SMA ya. Wih, stokastiknya apa Pak Marzuki? Buy. Volumenya bagus. Candlesticknya bagus. Confirm. AMTA oleh GCAP Applications. Saling mengkonfirmasi. Buy. Kita lihat setelah Mior adalah SCMA. Sekarang SCMA ya. Ini sudah ganti ya SNC. Ini SMA. Dan ini SMA nih. Sama dengan Mior. Buy, stokastik, volume mendukung, candlestick mendukung. Buy, SMA. Nah, psychologically, secara psikologis hati-hati untuk candle yang sudah terlalu tinggi naiknya. Sama dengan hati-hati kalau sudah overbought. Kalau ini naiknya sudah terlalu tinggi, kemungkinan besar orang-orang ya 1, 2%, 3%, 4% profit taking, ya profit taking dulu, ya. Nah ini kenaikannya sudah 8,74% hari ini. Kita lihat di sini nih, 8,74%, ya di sini nih, ya. Ini 8,74%. Orang yang sudah untung 5%, 1 hari 5%, gua take profit 5% itu sudah 2 tahun deposito katanya. Jadi yang harus diperhatikan untuk sangat tebal atau sangat tinggi kenaikannya adalah kemungkinan mereka-mereka yang eh, nafsu profit taking karena sudah mendapatkan lebih dari 5%. Next, BBNI. Nah, BBNI memang membentuk higher high, higher low, naik ya. Akan tapi yang harus diperhatikan BBNI adalah candlenya merah. Semuanya masih dikatakan menguat, stokastiknya masih menguat karena itu harganya naik, tetapi harus diperhatikan bahwa ada tekanan jual karena candlenya merah. Kita lihat candlenya di sini merah ya, merah nih di sini. Oke. Selanjutnya setelah BBNI kita lihat BBTN. Masih pertanyaan Pak, pertanyaan Pak Marzuki ya. Hati-hati BBTN ya, dia ada candle tanda pembalikan. Hati-hati BBTN. Jadi tidak dikonfirm oleh di Club Application karena candlenya merah sudah istilahnya menyentuh upper band, kemungkinan profit takingnya adalah tinggi. Kita lihat juga merah masih arah ke bawah, tapi kemungkinan dia masih mega overbought, bisa saja ke atas. Hanya hati-hati bahwa dia kemungkinannya ada profit taking. Ya. Selanjutnya kita lihat BBTN. BBTN tadi sudah belum ya? Sudah ya. Mior sudah, SM BBTN. Kita lihat lagi aja BBTN.
Yang pakai cat daily ini yang ya. Iya, kan itunya apa itunya daily buy signalnya, AMTA buy signalnya. Kemarin yang jual pani itu mantep 60 menitan tuh histogramnya turun, stokastiknya turun. Nanti kalau intraday nanti dulu Pak, ini sekarang daily Baik, daily dulu. baik yang baik. Ya jangan jangan dicampur-campur dulu lah. Oke, yang oke. Saya juga nanti jawabnya bingung gitu. Sekarang BBTN ya. Sudah kelihatan BBTN di sini? Sudah ya. BBTN hati oh, barusan dibahas oleh kita. Sudah ya. Setelah BBTN kita Mior sudah tadi. SMGR. SMGR memang kita melihat ada higher high, higher low. Candlesticknya hijau. Tapi kurang dikonfirmasi karena volumenya kecil dan stokastiknya adalah agak konsolidatif. Stokastik konsolidatif adalah tidak terlalu valid ya. Ini SMBR menurut Gclub Application dia tidak mengkonfirm AMTA ya. Oke, selanjutnya STAA. STAA confirm bisa beli ya. Stokastiknya menguat ala overbought, tapi overboughtnya belum overbought menurut Bollinger karena belum menyentuh upper band, belum menyentuh upper band di sini. Itu SCAA. Kemudian dari Pak BBNI sudah tadi, sekarang dari Pak Nikolaus Inet. Inet, oke. Oke-nya terutama apa? Dia menembus upper band, ditembus. Harga-harga yang menembus upper band, ya, definisinya adalah dia menguat, kemungkinan melanjutkan kenaikannya. Harga-harga yang menembus upper band, ya, dan hijau dan naik. Ini menembus kan? Volumenya cukup baik tidak? Candlesticknya tambah lama tambah apa? Stokastiknya tambah lama tambah lebar. Volumenya naik, candlesticknya naik. Lalu dia menembus upper band, confirm AMSTA buy signal oleh Gclub Applications. Setelah iNet, pertanyaan berikutnya adalah Telekom. Hati-hati Telkom, saya tidak setuju dengan apa? Karena ininya merah, ya. Nah, kalau oleh Pak Angelo, ini kemungkinan oleh almarhum ya, maaf, oleh almarhum selalu dia mengatakan dia lihat dulu misalnya ke arah yang lebih time frame yang lebih kecil lagi. Eh, saya koreksi ya. Kadang-kadang memang perlu juga dilihat dari time frame yang kecil ya, seperti dikatakan oleh Pak Nazarudin tadi ya. Ini ada tekanan jual, ya, ada tekanan jual merah nih. Volumenya nggak seberapa, candlesticknya juga agak, stokastiknya agak konsolidatif. Jadi hati-hati dengan Telkom, ya. Kemungkinan
ada minor profit taking. Tapi Telkom ini kalau tidak salah akan bagi dividen ya. Selanjutnya setelah Telkom, Raja, Raja dari Badia. Ada buy signal dari Raja, oke Mbak Dia. Volume, candle, stokastiknya melebar, belum ke apa? Belum mengarah ke overbought ya. Dan ini juga Bollingernya belum mengarah ke overbought. Jadi silahkan Raja untuk apa? Diperhatikan. Tetap jangan lupa stop loss, jangan lupa money management. Karena biarpun mengatakan kuatnya, sekuat-kuatnya buy signal, bisa saja besok tidak jadi. Tiba-tiba Trump gelo, gila. Dia bikin, Cina kamu kena 500% ya. Turun lagi tuh, anjlok lagi. Raja juga ikut anjlok. Itu yang kita tidak bisa perhatikan. Yang kita tidak bisa antisipasi. Setelah Raja, MTK sudah, SCMA tadi sudah. Ya, Indofood, Pak Yunan, oke. Indofood kita lihat sekarang. Oke, Pak Yunan, stokastik buy, bagus. Meskipun kurang signifikan volumenya, tapi dua ini sudah bisa menunjang dan belum sampai overbought. Indofood, oke. Next, SMGR tadi sudah. Meskipun tidak ada di apa di buy signal AMTA ya, kita ada pertanyaan KLBF, PANI, dan WiFi dan WiFi ya. KLBF enggak. Saya langsung mengatakan lihat dua candle merah itu tidak ya, bisa boncos kita kata almarhum ya. Tidak untuk KLBF. Bagaimana untuk PANI? Tidak untuk PANI juga. Lihat nih, birunya udah ninjam ke bawah dan nembus merah ya. Ini juga lower low, higher lower high. Dan pas di ini bahwa dengan adanya merah ini di daerah upper band, kemungkinan untuk reversal ini namanya candlestick top reversal. Ini yang ditanyakan oleh Pak Nasarudin tadi. Nanti kita bahas ya. Saya inginnya nih belajar mengenai GCLub applications ini tidak online ya. Saya inginnya di hotel atau di kafe lah ya. 10, 20 orang sambil ngobrol-ngobrol, sambil ngopi. Nanti GCLub applications ya, GCLub template applications. Jadi no untuk Pani. Dan satu lagi tadi pertanyaannya setelah Pani adalah WiFi. WiFi, kok WiFi? WiFi saya kira ini konsolidatif ya. Tidak istilahnya tidak decisif. Tidak kemana-mana. Jadi sabar dulu. Sabar sampai menunggu ada tanda-tanda buy yang lebih signifikan.
Selanjutnya tidak ada lagi. Tidak ada pertanyaan lagi ya. Yang selanjutnya saya tidak akan bahas ya. Ini kelihatan ya. Nah, lihat nih. EMTK ada di sini, ada juga di sini ya. Ada di buy signal, ada di entry. Berarti apa? EMTK kuat nih. Ada di entry, ada di buy signal. EMTK cukup kuat. Tadi yang ada di ketiganya nih. Contohnya STAA ada di sini. Di sini kalau nggak salah ada STAA nggak nih? Oh, nggak ada ya. SMGR di sini ada, tapi di sini misalnya tidak ada. YOR, INET, tadi sudah BBTN, BBNI sudah terjawab semuanya. Ini di samping ada di sini, dia diperdagangkan secara aktif sekali. Ini istilahnya hot big players. Volumenya tinggi, value-nya tinggi. Mika, Mayor, SGBR, STA, TCPI, BBNI, Arto, dan ABMM. Nah, sekarang Alert Popular Indicator. Ada yang ditanyakan di sini? Ini adalah GCAP Applications. Oh, ada tadi yang pertanyaan mengenai UNVR, belum saya bahas ya. Di sini ada UNVR, Volume Price Breakout. Oh, tadi pertanyaan UNVR belum saya jawab. Kita jawab di sini berdasarkan GCAP Applications. UNTR, sahamnya sedang menguat sekali, bagus sekali, ya. Hanya harus diperhatikan bahwa kemungkinan adanya minor corrections. Karena apa? Karena ada yang ingin profit taking karena kenaikannya hari ini 17%. Yang beli di bawah hari Senin sudah untung 15%. Ah, gua profit taking dulu ah. Ini yang bikin repot. Secara psikologis, ya, yang untung sudah 15%, kemungkinan hari Senin itu profit taking meskipun yang dijual hanya sebagian misalnya. Tapi kalau dia belinya 20 miliar, dia dump dengan 10 miliar, kan bisa turun ini. Nah, secara visually dia sangat sedang kuat, ya. Nah, sekarang dia mulai dari 1.300 sudah menjadi 1.700, 300 sudah naik 20%. UN Fair sangat kuat, ya, hanya saya pesannya hati-hati dengan profit taking. Ini ada lagi yang bertanya, SGMR sudah BTPS. Offline itu apa ya? Mbak dia offline maksud offline. Ketemu langsung maksudnya yang tetap muka. Mbak dia ingin ketemu langsung saya. Ya kok biar kongkonya enak. Oh, ini offline ya. Oke, UNVR sudah, BTPS sudah belum tadi ya? Ah, BMRI sama ANTM. BMRI jangan, karena dia sedang indecisif ya.
Dia overbought, indecisif, ya. Jangan dulu deh, sabar. Untuk BMRI sabar. Lalu untuk sebentar, aneka tambang. Aneka tambang ini saya kira juga mungkin rawan koreksi ya, karena sudah naiknya tinggi sekali. Kalau berani, nah, ini tanda pembalikan. Ininya juga turun. Ini juga. Jadi untuk aneka tambang sabar dulu ya. Tidak. Tidak untuk aneka tambang. Setelah aneka tambang, BTPS sudah, UNVR sudah. Cyber. Cyber tidak terlalu kuat, akan tetapi kemungkinan oke. Karena volumenya naik, candle yang hijau. Lalu stokastiknya dari turun, yang biru ini menjadi datar. Jadi silahkan kalau melihat volume, berarti ada demand ya. Ada yang beli banyak. Cyber yang beli banyak. Oke. Next. Tidak ada lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke ini. Kalau tidak ada pertanyaan di sini, saya skip. Sudah tidak ada pertanyaan lagi tadi ya. Kita langsung ke... Nah, ini adalah undervalue stocks berdasarkan investing.com. Kita, PIPMI, langganan investing.com itu cukup mahal ya. Tetapi kalau menurut saya bermanfaat untuk mereka-mereka yang ingin melakukan value investing ya. Ini adalah saham-saham yang most undervalued, yang sangat undervalued. Ada Indosemen, ada Unitrans, ada Matahari, ada Java, ada Bumi Serpong, ya. Nah, Merdeka Bateri Material, sayang intinya tidak ada nih. Ada Campina Ice Cream, Trimega, Das, Ciwi Kimia, ya. Sinar Terang Menerangi, Sumarekon, Gudang Garam, Adaro Mineral, ADI, ya. ASII, Harum, ya. Gajah Tunggal, Jababeka, Sumber. Nah, eh, saya arahkan kalau saya sarankan kalau value investing, alangkah baiknya ke saham-saham second liner ke atas. Jangan coba-coba, jangan saya sarankan bukan jangan coba-coba. Tidak eh, lihat saham-saham yang agak istilahnya penny stock. Penny stock dilihat di sini adalah misalnya hanya harganya 93.000 rupiah ya, Agung Podomoro ini buka hanya 150 misalnya. Lalu Jababeka, Kijani ya 175. Nah, coba cari saham-saham yang second liner ke atas. Jadi third liner ke bawah. Ini hanya saran saya, silakan kalau mau ikut. Tapi saran saya coba cari saham-saham yang big cap ya, Astra ya. Tapi semuanya kembali kepada Anda-Anda sekalian. Lihat nih, presentasenya cukup tinggi semua. Ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kali 3 kira-kira di sini 40 ya. Kita tidak lihat bank di sini ya. BMRI, BUMN, eh, bank-bank BUMN, BMRI, BBNI maupun BRI maupun BBCA. Karena rata-rata mereka itu upside potensialnya ya. Kalau kita melihat di sini ada 56 ya. Upside potensialnya di bawah 20%. Untuk diketahui coba Anda lihat nanti BBRI, BMRI, BBCA maupun BBNI upside potensialnya di bawah 20%. Jadi bukan the most undervalue. Akan tapi mengapa masih banyak yang apa men- mengumpulkan karena apa? Potensi untuk istilahnya eh, dividennya cukup tinggi. Nah, ini yang terakhir disclaimer ya. Sekarang sudah hampir jam 9. Jadi 10 menit lagi, masih ada waktu 10 menit. Apa yang kita sampaikan tadi adalah ada disclaimernya, ya, disclaimernya. Jawaban terhadap permintaan ulasan bukan merupakan rekomendasi, hanya jawaban. Skala akibat transaksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab si pengambil keputusan. Investasi maupun trading saham sifatnya high risk, high return. Risiko dapat diperkecil dengan menguasai ilmunya, dengan pengalaman, disiplin, sabar, serta pengendalian emosi yang baik. Jadi, ya, sekian saya kira presentasi saya. Diskusi kita selanjutnya masih ada waktu 10 menit. Kita bisa isi dengan tanya jawab. Silakan. Yang itu saham under value tadi ada meterannya tuh yang coba bisa tolong balik lagi yang ke yang under value yang. Ada meterannya. Ya, itu ada apa sih 50 berapa, ada Oh, tam yang persentasenya ya. iya ya, ada 30 berapa, Itu upside potensialnya itu ya. oh, offset potensial. Kita ya. Nah, Kelihatan? iya ya. Ini nanti dibagi slide-nya yang. Oh, oh, kan ada di ini. Oh, mau di apa? Mau diminta slide-nya dari saya share ke ini, Iya yang nanti ke mau grup. mau mau dicocokin dengan chatnya yang. Iya ya, nanti saya share ke grup ya, tapi mungkin saya hanya share ke grup PIPMI Platinum ya. Iya ya. Nah, ini nanti kita carinya yang apa namanya, eh, potensinya gede-gede aja apa yang termasuk yang kecil yang apa tergantung chatnya nanti. Nah, kalau Fanta adalah beli saham under value pada waktu teknikalnya buy signal, tapi pakai weekly charts. Weekly chat ya. Ya, pakai namanya Fanta approach ya, fundamental analysis and FANTA, Fanta approach, fundamental analysis and TA, technical analysis. Jadi saham-saham yang under value ini beli pada waktu ada buy signal. Buy signal itu bisa pakai MACD, bisa pakai stokastik, bisa pakai moving average golden cross. Sangat simpel sekali. Ini bisa juga dipakai oleh kita ngopi bersama. Jadi tadi ngopi bersama Gcrap application, Gcrap template, kita juga bisa ngopi bersama mengenai Fanta. Ya dengan sendirinya yang di Jakarta ya, yang jauh-jauh. Yang kalau kalau yang dibintangin yang kuning itu maksudnya apa yang ya? Apa Yang favoritnya atau favorit, liquid? kelihatannya favorit. Java nih favorit. Oh, oke oke. Ya, Thank you. favorit. Nah, Gas negara juga favorit. Nah ini semuanya ada di, sebentar ya, stop share dulu.
Ini kelihatan? Kelihatan Barat. Kelihatan ya? Iya kelihatan. Nah, gagal muat ulang. Gagal ya kita cari. Kelihatan ya? Investing kelihatan nih. Kelihatan. Oke. Ini langganan tahunan yang ya investing yang. Ya, 7 juta. Tapi kan Dulu, kita dulu ada yang free-nya, cuman sekarang udah nggak ada lagi, nggak bisa kali. yang ini yang investing free, tetapi yang platinum itu 7 juta, 7,2 juta. Yang lainnya free. Yang platinum tuh ada ini-ininya itu. Contohnya watchlist ya. Nah, ini IDX. Ini watchlistnya nih. Prediksi pendapatan, perakiraan laba ini ada semuanya. Coba, apa yang ingin ditanyakan sama apa? Ada yang ingin ditanyakan? Telkom yang. Tadi kan Telkom masuk. Upside-nya di sini masih berapa, Pak Nazar? Ini yang saya Ya, ada 1,5. 44,5% kan. Perusahaannya, kesehatannya, kinerjanya cukup baik. Ya, ini Kalau prediksi pertumbuhannya gimana ya? prediksi pertumbuhannya. Ya, kalau nggak tumbuh kan percuma ya. Hah? Kalau nggak tumbuh kan percuma kan? Semua ini berdasarkan prediksi pertumbuhan, Pak. Oh, Ini iya, nih. iya. Ini dihitungnya oleh siapa nih? Yang 44,9. Oleh para analis, ya. Hmm. Dihitungnya pakai apa? Saya scroll ke bawah ya. Ini cara menghitungnya nih. Ada yang pakai EBITDA, discounted cash flow 5 tahun. Ada yang melakukan analisisnya pakai keluar pendapatan discounted cash flow 5 tahun. Ada yang pakai analisa return on equity Dupont. Ada pakai earning power value. Ada data keuangan historis 10 tahun. Ada pakai data historis 5 tahun. Ini mereka lakukan, para analis ini melakukan ini semua. Misalnya, Investingcom mengumpulkan beberapa analis, let's say 20 analis. Ya. Dari hasil analisanya, para analis itu mengeluarkan istilahnya itu harga, ya, perkiraan harga yang akan datang, upside potensialnya berapa di sini 44,5% ya. 44% merupakan konsensus dari sekian analis. Merupakan satu konsensus upside-nya. Ya. Misalnya, dari 20 analis, 15%, 15 analis mengatakan buy. 2 analis mengatakan sell. 3 analis mengatakan tidak tidak punya pendapat apa-apa. Karena yang mengatakan buy atau seru buy itu 15%, 15 orang analis, maka dia ambil kesimpulan bahwa
itu adalah strong buy. Karena dari 20 analis, 15 analis mengatakan buy. Dan dikatakan proyeksi pertumbuhannya, seperti dikatakan oleh Pak Yunan, dimasukkan atau tidak oleh para analis. Dimasukkan. Nah, apa prospek pertumbuhan itu setiap analis itu berlainan biasanya. Mereka mempunyai eh, pendapatnya sendiri-sendiri, ya. Oleh karena itu, biasanya hasilnya, upside-nya misalnya berbeda-beda. Diambillah rata-ratanya. Perhitungannya bagaimana? Nah, lihat aja nih perhitungan. Kalau saya klik ini misalnya analisa discounted cash flow ya. DCF itu discounted cash flow 5 tahun. Bisa dilihat di mana? Klik aja ini. Ini Telkom. Nah, ini analisanya semua ada di sini, Pak. Jadi ini sudah dibikin betul-betul berdasarkan apa yang dipelajari Pak Kiswoyo, apa yang dipelajari Pak Arya Santoso di CSA Institute. Mereka mempelajari ini semua. Satu, dua, tiga, empat, lima. Gurunya siapa? Salah satu founder PIPMI juga, yaitu Dr. Hans Kui. Nah, Dr. Hans Kui itu sangat menguasai sekali. Dia sudah doktor. Ini adalah valuasi ya. Proses-proses valuasi yang dilakukan oleh mereka memakai cara valuasi ini, valuasi ini yang saya tinggal. Contohnya yang lebih misalnya, ini pakai economic value dengan earning before interest tax and depreciation and amortization. Saya belajar financial management dulu di di Fakultas Prasetya Mulia. Ikut Certificate of Business Management in Finance. Kita belajar ini semua. Kita klik apa yang kita pelajari di sini. Wah, ini semuanya. Ini dilakukan ya semuanya. Ah, yang namanya hasilnya, hasil ini itu berasal dari ini semua. Berasal dari ini semua nih yang saya scroll. Yang berasal dari ini semua. Itu jawaban saya. Ini ada lagi yang bertanya nih. Yang curhat boleh ya. Silakan. Dulu saya pernah beli eh, cepin yang di harga 5.000, dua Hmm. ratus watt langsung saya beli. Habis itu dibanting yang, makanya itu saya bilang ini gimana teknik belinya, apa 10 10 10 saya beli biar nggak ketahuan bandar atau gimana. Kadang ada yang nggak terima gitu loh kalau kita beli banyak, apa agak banyak gitu ya. Oleh Dan karena mereka itu, langsung banting. apa? Selalu dikatakan start with small, betul nggak? Belilah mulai dengan kecil-kecil. Ada istilah dulu, ya, ketahuan sama bandar nih. Ada yang beli banyak. Waduh, mari kita potong ada babi lewat katanya itu. Ada istilah begitu. Tetapi untuk saham-saham yang gede-gede ya Pak, beli 50 100 juta mu nggak akan ketahuan Pak. Baik ya. Kalau saham yang kecil-kecil, yang saham kacangan, ketahuan. Saya Ya. nggak tahu cepin tuh masuk yang gede apa yang sedang apa. Tapi harganya berapa sekarang Pak? Sekarang udah 4.000-an yang. Nah, itu termasuk third liner, apa second liner, udah bagus. Hmm, iya, iya. Yang makasih yang. Nah, sekarang ini ada Pak Iksan ya.
Big Bang, BNI, BMRI, di porto saya sudah profit rata-rata 3 sampai 4%. Nah, ini Pak, ya, Bapak kan ini, Bapak investor atau trader, ya. Anu trading trading Pak Trading, langsung. nah, trading 3-4%, berapa berapa hari dapat 3-4%? Ini sudah 1 bulan ya. 1 bulan, Ya, boleh dah, seri dianggap seri CAD 2 minggu, satu average. satu bulan, boleh di take profit dulu lah. Kebetulan sekarang saham bank sudah sedang overbought semua. Tahu sedang overbought, sedang Oh, jenuh beli ya. iya ya. Kalau sudah overbought, kemungkinannya akan ada apa? Profit taking kan? Iya, profit taking ya. Ha. Kalau ada profit taking, harganya bisa jadi turun kan? Iya, betul ya. Ha. Ya, bisa saja dijual dulu. Oh, gitu. Ya, kalau untuk trading, saya Iya. terus terang aja, karena melihat bank overbought, saya sudah dapat dividennya, saya sudah dapat capital gainnya, saya lihat overbought semua, bank saya tinggal mungkin hanya 5 juta, 10 juta lagi satu. Tadinya ada Oh, 50 juta, ada 60 juta ya. Tapi saya sudah jual semua karena oh, ya, saya gitu. melihat overbought. Oh, Overbought itu gitu ya. kemungkinan profit takingnya adalah tinggi. Iya, 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 betul ya. Ya, nah itu. Saya berharap bisa di atas 5% gitu ya. Karena kan Ya, kan Amerika sama Cina ini kan sudah mulai agak agak baikan gitu ya. ya, ya. Nah, kalau trading 3-4% dengan apa istilahnya target profitnya, memakai G-Club template adalah sangat bagus. Makanya kita nanti akan ngopi G-Club template. Oh, Kita iya. ngumpul ngopi-ngopi, belajar apa? Saya menerangkan G-Club template. Iya, siap yang. Saya ikut nanti yang. Ya, baik ke Bapak-Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah jam 9 ya, saya sendiri udah capek. Iya, oke yang, makasih yang, Ya, makasih jadi yang. cukup sekian untuk malam ini. Sampai kita ketemu minggu depan. Dan sampai kita ketemu di grup ya. Baik, Terima selamat kasih malam. Eyang. Silakan meninggalkan Malam. tempat. Terima kasih Pak Ratman. Izin Selamat, save terima ya. kasih. Terima kasih yang selamat Ya, malam. selamat siang, Pak Chandra, Pak Nazar. Terima kasih ya, Yang. Terima kasih. Makasih ya, Yang. Terima kasih, Bu, eh, Ibu. Makasih Eyang, makasih. Terima kasih, Bu Irma, Pak Yusuf. Jadi saya tutup ya. Makasih Eyang. Ya, selamat Selamat malam. weekend. Selamat have nice Malam. weekend bagi semuanya. Yuk.